Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Mafira dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Raha. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah resensi yang berjudul Risa Bersama Hantu Sepanjang Waktu. Judul resensi ini saya angkat setelah saya membaca sebuah buku yang berjudul Gerbang Dialog Danur yang ditulis oleh Risa Saraswati pada tahun 2012. Buku ini diterbitkan oleh Bukune di Jakarta Selatan. Gerbang Dialog Danur merupakan satu dari sekian banyak buku yang telah ditulis oleh Risa Saraswati. Tujuan penulisan buku ini adalah Risa ingin membagikan kisahnya kepada kita semua mengenai kisah persahabatannya dengan kelima hantu Belanda, yaitu Peter, William, Hans, Hendrik, dan Jensen, yang penuh dengan suka dan duka. Buku ini bahkan telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama dan mendapatkan penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai film dengan jumlah penonton yang terbanyak dalam waktu 6 hari, yaitu 1.196.584 penonton. Isi resensi. Pada dasarnya, buku ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak yang bernama Risa, di mana ia memiliki kemampuan dapat melihat makhluk tak kasat mata. Karena kemampuannya ini, Risa dianggap aneh oleh teman sebayanya, sehingga masa kecil Risa tidak memiliki teman manusia satupun. Namun, meskipun demikian, Risa bersahabat baik dengan kelima hantu Belandanya, yaitu Peter, William, Hans, dan Hendrik. Kisah persahabatan mereka itu sangat luar biasa, penuh dengan warna-warni, penuh dengan suka dan duka, sehingga mampu mengisi kehidupan Risa yang sebelumnya dilanda oleh kesepian. Namun, kisah persahabatan mereka berubah semenjak Risa dengan polosnya ia membuat janji dengan kelima sahabat hantu Belandanya, di mana ia mengatakan bahwa ketika Risa sudah berumur sama dengan kelima hantu Belandanya itu, ia ingin bunuh diri sehingga dapat bersahabat dengan mereka selamanya. Kemudian waktu berjalan, Risa telah berumur 13 tahun. Risa melakukan serangkaian percobaan bunuh diri. Namun nihil, hasilnya Risa tidak kunjung meninggal dunia. Karena merasa janjinya dikhianati, Peter yang dianggap sebagai ketua geng dari kelima sahabatnya itu mengajak kelima sahabatnya untuk tidak menunjukkan diri lagi di hadapan Risa. Kemudian buku ini menceritakan kehidupan Risa yang dilanda oleh rasa kerinduan yang sangat berat akan kelima sahabat hantu Belandanya itu. Bertahun-tahun lamanya, ketika Risa berumur sekitar 20 tahunan, ia melakukan sebuah rekaman studio untuk albumnya. Di situ ia menyanyikan sebuah lagu yang menggambarkan betapa besar rasa cintanya, betapa besar rasa rindunya akan kelima sahabat hantu Belandanya. Dan secara tiba-tiba kelima sahabat hantunya itu muncul di hadapan Risa. Risa pun tidak kuasa menahan air matanya sehingga Risa menangis terseduh-seduh. Kelebihan dari buku ini sangat menarik sebab meskipun temanya adalah horor, tetapi cerita horor yang dibangun tidak begitu menakutkan. Justru kita akan merasa takjub akan persahabatan manusia yang berada di level berbeda dengan persahabatan manusia pada umumnya. Buku ini pula sangat luar biasa sebab buku ini dapat diterima oleh dua sudut pandang yang berbeda. Bagi teman-teman yang merasa bahwa hantu itu tidak ada, buku ini dapat dijadikan sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan agar lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang menganggap bahwa hantu itu ada, buku ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah cerita-cerita horor teman-teman dan dapat mengubah pandangan teman-teman tentang makhluk tak kasat mata. Sebagaimana Risa telah menulis dalam buku ini, ia mengatakan bahwa tidak perlu mempercayai mereka itu ada. Mereka tidak perlu pengakuan, mereka hanya perlu didengar. Kemudian bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat ringan, sehingga dalam sekali baca saja kita sudah mampu memahami maksud dari cerita dalam buku ini. Kemudian kekurangan dari buku ini. Untuk kekurangannya, karena pada dasarnya atau pada umumnya remaja sekarang lebih suka
novel-novel yang bergenre romansa, sehingga buku yang bergenre horor seperti buku ini dianggap aneh oleh sebagian kalangan. Kemudian bagi teman-teman yang membaca buku ini hanya setengah-setengah akan merasa kebingungan, sebab sepertiga bagian pada buku ini untuk menuju akhir dari cerita tidak lagi menceritakan tentang kelima sahabat Belanda Risa, tetapi menceritakan pengalaman-pengalaman horor Risa yang dia alami semenjak ditinggali oleh kelima sahabat Belandanya. Mungkin itu saja mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Sebagai penutup, saya ingin menyarankan teman-teman waktu yang tepat untuk membaca buku ini, yaitu buku ini sangat cocok dijadikan sebagai pengantar tidur. Demikian dari saya mengenai resensi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.